Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proyek UAS pada mata kuliah Desain Interaksi Praktikum kelas I2 kelompok 1 yang berjudul Platform Layanan Pengaduan Bencana Kota Surabaya. Yang beranggotakan saya sendiri Kevin Nathan Christian dengan NIM 038, Bingar Kenaya Puri dengan NIM 011, Memori Sesabena 07, Retno Mentari 012, dan Wildan Harga 086. Yang pertama sini kita akan masuk kepada problem. Jadi sebanyak 14.666 jumlah kejadian kedaruratan terjadi sepanjang tahun 2023 pada laporan BPBD Kota Surabaya. Jadi Surabaya sendiri merupakan salah satu daerah yang rawan terjadi bencana banjir dengan total kerugian mencapai 85 miliar per tahun. Untuk solusi dari kami sendiri, di sini terdapat aplikasi web bernama Satria, Surabaya Aman Tanggap dan Respon Informasi Aduan. Jadi Satria merupakan platform untuk melaporkan kejadian bencana di Surabaya. Platform ini menghubungkan masyarakat dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa laporan direspon dengan cepat dan penanganan darurat dilakukan secara efektif. Jadi dengan adanya aplikasi kami yang bernama Satria ini, fokus pada kesiapsiagaan dan respon cepat terhadap bencana. Inisiatif ini juga mendukung tercapainya SDGs 11 dan 13, yaitu membuat kota lebih tangguh dan siap menghadapi perubahan iklim. Nah, sekarang kita langsung masuk kepada web kami. Jadi sekarang masuk kepada halaman landing page. Jadi di halaman landing page ini terdapat penjelasan fitur-fitur, beranda, fitur tentang Satria, kontak, masuk, dan daftar. Di halaman landing page terdapat di sini untuk jam dan tanggal. Di sini akan terupdate secara real time dengan lokasi juga mengikuti lokasi real time pada saat aplikasi ini dibuka. Untuk berikutnya di sini terdapat sebagai contoh di sini peringatan seperti kebakaran di Jalan Gubernur Suryo dengan di sini ada alamat dan pesannya di sini bahwa kebakaran sedang berlangsung. Nah, selain itu di bawahnya terdapat fitur-fitur utama seperti pelaporan bencana, pencarian orang hilang, rute ke tempat evakuasi, status jalan dan infrastruktur. Lalu di bawahnya di sini terdapat statistik kejadian bencana per tahun. Sumbernya ini kami dari BPBD Kota Surabaya dan juga terdapat data kejadiannya seperti korban terdampak, korban luka-luka, meninggal, hilang, mengungsi, dan di sebelahnya jumlah bencana yang terjadi di Surabaya dari banjir, kebakaran, tanah longsor, angin puting beliung, dan gempa bumi. Setelah itu di bawahnya terdapat jumlah laporan yang dilaporkan oleh user. Ini sebagai contoh, sini terdapat 1024 laporan. Di sini juga terdapat detail seperti belum ditangani, sedang dalam penanganan, dan sudah ditangani. Di bawahnya sini terdapat berita-berita terkini tentang bencana di Surabaya. Nah, pada di footernya di sini ada deskripsi dari aplikasi kami Satria. Setelah itu ada hubungi kami, lokasi, dan email serta sosial media. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kevin. Yaitu yang pertama ini merupakan landing page dari platform kami yaitu Satria. Yang pertama kita harus menekan tombol daftar terlebih dahulu di bagian pojok kanan atas. Setelah itu ini merupakan halaman daftar. Kita bisa memasukkan nama, nomor telepon, kata sandi, dan juga konfirmasi kata sandi. Empat kolom yang harus diisi ini diwajibkan untuk terisi dengan benar. Apabila tidak terisi dengan benar atau kosong, maka akan menunjukkan notifikasi yang dapat kita lihat bersama-sama. Jadi saya akan mendemokan untuk mengisikan formnya. Apabila konfirmasi kata sendiri tidak sama, maka akan memunculkan notifikasi yang saya bilang yaitu please fill in all fields and agree to terms and condition. Hal ini juga berlaku pada kolom lain yaitu apabila nomor telepon atau namanya salah, namanya tidak terisi, maka akan menunjukkan notifikasi yang sama yaitu apabila terisi dengan benar dan juga konfirmasi kata sandi juga benar, maka kita dapat melakukan pendaftaran akun di platform Satria. Dan juga kita harus memerlukan untuk menekan tombol saya setuju dengan syarat dan ketentuan. Setelah melakukan klik daftar, kita akan masuk ke akun, yaitu masukkan nomor telepon dan juga kata sandi. Nah, ya, saya akan memasukkan nomor telepon dan juga kata sandi dengan benar.
Ingat bahwa nomor telepon dan kata sandi ini sesuai dengan apa yang telah kita daftarkan pada halaman pendaftaran sebelumnya. Dan ya kita akan langsung klik masuk untuk masuk ke homepage dari platform kami yaitu Satria. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan mencoba fitur yaitu pelaporan bencana. Nah, jadi kita dapat klik laporan bencana di sini untuk memasukkan laporan yang ingin dilaporkan kepada website. Nah, yang pertama kita harus mengisikan jenis bencananya. Jadi sebagai contoh kita mengisikan banjir. Jadi, kemudian mengisikan deskripsinya. Lalu memilih tanggalnya yaitu hari ini, kemudian juga jamnya yang saat ini. Jadi ini sudah terintegrasi secara real time. Kemudian alamatnya sudah pasti otomatis ya. Nah, untuk tekanan di sini saya juga akan menekankan bahwa kita harus mengisikan semua form yang ada step by step. Jika tidak, itu tidak dapat mengisi ke hub selanjutnya. Kemudian untuk penunjuk alamatnya di Jalan Mer. Terus juga kita melaporkan bukti foto kejadian atau video. Sebagai contoh saya memasukkan beberapa foto screenshot. Lalu tindakan yang diperlukan misal kita memilih evakuasi dan bantuan medis. Lalu klik preview kita mengecek laporannya. Nah, jadi sudah terdapat ID laporan, kemudian ada jenis bencana banjir dan deskripsinya ada terjadi banjir di Surabaya Timur, lalu tanggal kejadian yang secara real time, begitu juga dengan waktunya, begitu juga dengan lokasinya yang sudah terintegrasi sesuai dengan lokasi di mana laporan ini dibuat. Dan apabila kita ingin mengubah, dapat melakukannya di sini, mengedit atau menghapusnya, atau kita juga untuk selanjutnya dapat mengirim laporan dengan klik kirim laporan. Dan akan terkirim OTP pada nomor yang sudah tertera. Baik, selanjutnya adalah laman verifikasi OTP. Nah, ini adalah alur ketika si user tadi sudah melakukan atau mengisi form di pelaporan bencana. Di sini, user harus masukkan kode OTP yang mana kode OTP ini telah dikirimkan ke nomor user yang telah didaftarkan pada saat proses register. Jadi, misal saya sudah mendapatkan nomor OTP dan saya masukkan kodenya sebanyak 6 digit. Lalu ketika saya sudah memasukkan kodenya, saya klik verifikasi. Nah, setelah melakukan verifikasi, maka laporan yang tadi telah dimasukkan ke form itu pasti akan masuk ke riwayat laporan bencana. Jadi di sini, di dalam halaman riwayat laporan bencana, ada laporan-laporan yang telah user lakukan sebelumnya atau telah kirim sebelumnya ya. Di sini ada atribut ID laporannya, terus tanggal melapor itu tanggal berapa, terus juga ada bencana apa, terus ada alamatnya di mana, dan juga ada status. Status di sini ada 3 macam, belum ditangani, sedang penanganan, dan sudah ditangani. Nah, status ini akan berubah apabila sudah direspon oleh admin dari Satria sendiri, seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan di bagian kodenya, di mana di sini kami memanfaatkan Tailwind dan juga Laravel, di mana Tailwind ini adalah kita nggak perlu ngedit terpisah CSS-nya, jadi langsung jadi satu dengan HTML-nya. Dan di sini karena ini pakai Laravel, jadi setiap routingnya kita edit dan kita masukkan di bagian root yang di web ini, web.php.
untuk misal kita dari page 1 ke page yang satunya, kita edit di sini dan di sini karena kita menggunakan real time data dan dari halaman preview lapor ini dari variabel-variabel jenis bencana, tanggal, waktu, deskripsi, petunjuk, dan tindakan. Di sini adalah data yang real, jadi yang sebelumnya diinputkan itu kami get untuk kita tampilkan kembali di halaman selanjutnya. Nah, selanjutnya di bagian landing page, karena tadi kita juga memanfaatkan real time data seperti geolocation untuk lokasinya. Jadi tadi kan ada nama kecamatan dan juga kotanya. Di situ memanfaatkan geolocation untuk mengambil data tersebut. Jadi dengan geolocation ini dengan mengambil latitude dan juga longitude-nya. Setelah itu dengan script kami juga memanfaatkan untuk validasi form. Jadi di halaman sign in dan sign out tadi atau di register dan juga masuk dan juga daftar tadi, kita apabila masih ada form yang masih belum terisi, maka ada peringatan untuk wajib mengisi. Dan juga apabila terdapat password dan juga konfirmasi passwordnya kurang tepat atau tidak sesuai, maka terdapat peringatan juga. Nah, di situ di landing page tadi kita kembali lagi bahwa terdapat date, jam, dan juga ada salamnya. Itu kami menggunakan real time data di mana kita mengambil waktu pada hari itu juga secara langsung. Jadi waktu jamnya ini akan berjalan. Setelah itu kan ada salamnya, di mana ada selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Nah, setelah itu untuk tanggal juga real time pada tanggal hari itu juga. Serta di sini kami memanfaatkan Google Maps di mana untuk mengambil location yang berada di form pelaporan bencana. Jadi pakai geolocation juga dari Google Maps untuk menginisiasi titik di mana kita berada. Oke. Baik, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.